Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi welcome back di Andy Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 16 Februari 2025. Kita akan lihat ya outlook kondisi dari market yang belakangan ini memang cenderung stabil. Tidak terlalu banyak movement karena beberapa sentimen data cukup mix ya antara positif dan juga negatif. Dan kalau kita perhatikan juga dari Fear and Greed Index saat ini berada di poin netral, di mana memang ya tidak terlalu banyak FUD, tapi juga tidak terlalu banyak good news. Seperti itu, dan kondisi market sebenarnya belum terlalu mendapatkan banyak pergerakan. By the way, hari ini kita berada di hari Minggu. Teman-teman, tidak terlalu ada sentimen-sentimen yang gimana-gimana ya untuk perdagangan hari Minggu, dan rilis data penting baru akan dilanjutkan besok hari Senin. Kita akan dapat data tentang GDP dari Jepang, kemudian juga ada Eurogroup meeting. Lalu dari hari Selasa kita akan dapat data terkait dengan data labor ya dari Inggris. Ini cukup penting. Kemudian juga dari Amerika Serikat akan ada data Empire State Manufacturing. Lalu dari hari Rabu kita akan dapat beberapa rilis data seperti data CPI dari Inggris, PPI dari Inggris. Amerika Serikat akan ada rilis data housing atau data perumahan. Hari Kamis event lebih penting lagi, initial jobless claim, kemudian Philadelphia Fed Manufacturing, dan juga ada FOMC meeting minutes di hari Kamis. Jadi waspada hari-hari Rabu, Kamis itu cenderung bakalan sangat-sangat penting. Selain itu juga di hari Jumatnya ada rilis data crude oil inventory ya dari Amerika Serikat. Ya itu sih beberapa sentimen data yang mungkin akan mempengaruhi market. Overall kalau kita lihat dari kondisi dari market, gold di perdagangan hari Sabtu kemarin closing negatif 1,5% minus ya. Sementara indeks dolar minus 1/4%, 0,25%, which is sekarang indeks dolar sedang dalam tahap koreksi. Kemudian S&P 500 juga nggak terlalu ada kenaikan. Bitcoin di perdagangan kemarin lumayan stabil, bertahan di 97.600-an dengan Bitcoin dominance yang sudah mengalami penurunan berkala selama 7 hari perdagangan terakhir, dan di perdagangan kemarin baru menunjukkan indikasi kenaikan 1,2%. Ini memungkinkan adanya movement lebih jauh ya untuk beberapa altcoin ke depannya. Nanti kita akan coba untuk ulas. Teman-teman, baru-baru ini Changpeng Zhao memposting anjingnya ya, anjingnya yang diberi nama Brokoli. Seperti itu. Jadi anjing ini adalah anjing kesayangannya Sisi di Uni Emirat Arab, di mana anjing ini yang sudah menemani perjalanan dari Sisi. Kabarnya sih umurnya baru beberapa bulan ya, tapi ukuran tubuhnya udah gede banget. Nah, Get.io itu bikin token, bukan bikin token sih, tapi melisting token namanya Brokoli. Ini adalah meme token dengan tema anjing yang baru saja rilis. Buat teman-teman yang mungkin sudah sempat beli di exchange lain, teman-teman bisa dapetin token brokoli juga ya dengan melakukan staking di Get.io dengan staking USDT kalian. Nah, ini stakingnya adalah stablecoin, di mana teman-teman berpeluang mendapatkan reward berupa brokoli sampai APR 27,61%. Holdnya cuma sekitar 5 hari ke depan. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Nah teman-teman, kita lanjut dari beberapa berita yang ada di market kripto. Yang pertama adalah Wisconsin. Ya, Wisconsin ini adalah salah satu negara bagian dari Amerika Serikat yang dikabarkan melaporkan exposure Bitcoin senilai 321 juta untuk dana pensiun di negara bagian tersebut ya, dan akan mengonsolidasikan investasinya ke dalam satu dana yang dapat diperdagangkan di bursa. Jadi salah satu negara belahan Amerika Serikat gitu ya, negara bagian Amerika Serikat yaitu Wisconsin. Ini dia udah mengungkapkan bahwa dia hold aset Bitcoin gitu. Jadi memang sudah dilakukan holding tersebut lewat beberapa penyedia seperti dari
BlackRock iShare Bitcoin Trust atau IBIT, dan juga ada Grayscale Bitcoin Trust. Jadi negara bagian ini tujuannya untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve untuk dana pensiun. Itu jadi berita yang lumayan bagus. Kemudian National Bank of Canada itu mengisyaratkan sentimen bearish terhadap Bitcoin. Nah, kalau kita melihat memang kondisi dari market saat ini udah mulai seperti jenuh ya. Dari pergerakan Bitcoin sendiri secara movement kalau kita perhatikan juga belum terlalu ada peningkatan yang signifikan, belum juga ada drop yang bisa dibilang signifikan dalam juga. Jadi sebenarnya kalau dari saya sih melihat pergerakan dari Bitcoin secara jangka pendek ini masih konsolidasi. Pergerakannya masih cenderung sideways dan belum clear arah ke depannya kemana. Ekspektasinya sih Bitcoin masih bisa lanjut untuk next step ya, untuk next kenaikan. Meskipun itu mungkin hanya satu kali pump ke new all time high, tapi itu akan sangat-sangat baik untuk Bitcoin dan juga market altcoin. Seperti itu. Tapi juga ada kemungkinan lain bila mana kalau pergerakan Bitcoin pada akhirnya dia drop dan indikasi awalnya itu adalah level support 92.000 sampai 91.000. Itu adalah indikasi awal kalau pergerakan Bitcoin bisa saja akan masuk ke fase bearish. Indikasi kedua adalah andai kata kalau Bitcoin gagal mempertahankan level 81.000. Maka ya udah kita ongoing untuk menuju bear market. Gitu. Jadi sementara ini saya sendiri belum bisa memastikan, tapi teman-teman sudah saya beritahu level-level yang perlu teman-teman perhatikan, 92.000 sampai 91.000 dan juga 81.000 sebagai konfirmasi. Itu, teman-teman. Jadi di beberapa perusahaan, contohnya kayak Binance ya. Binance juga dikabarkan sudah mengurangi reserve yang mereka miliki, khususnya dalam bentuk beberapa aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, kemudian Arbitrum juga sudah banyak dikurangi ya kepemilikannya dari Binance, dan ini mengindikasikan bahwa Binance lebih banyak safe di stablecoin. Ini menimbulkan spekulasi nih, apakah Binance sudah mulai nggak yakin kalau bull run akan lanjut? Seperti itu, karena kalau kita lihat dari jumlah reserve yang mereka miliki, makin lama jumlah token yang dimiliki oleh Binance ini itu makin menurun. Ya, Bitcoin yang dia miliki pun juga bisa dibilang udah mulai mengalami penurunan. Mungkin Binance juga sudah mendeteksi bahwasanya pergerakan Bitcoin ini udah mulai jenuh. Gitu, udah mulai jenuh, udah mulai berpotensi untuk koreksi sehingga mereka memutuskan untuk melikuidasi asetnya dan lebih memilih untuk masukin ke USDC sebagai cadangan reserve-nya, stablecoin sebagai cadangan reserve-nya. Gitu. Jadi ini ada something yang terjadi pada market sepertinya dan wajib untuk teman-teman lebih berhati-hati. Oke, next kita akan bahas di beberapa berita yang lain terkait dengan Tether ya. Baru saja raksasa stablecoin yaitu Tether bekerja sama dengan anggota parlemen Amerika Serikat untuk memengaruhi bagaimana mata uang yang akan didukung oleh fiat dapat diatur oleh Amerika Serikat. Penerbit stablecoin di dunia, USDT, telah menjadi tokoh kontroversial di kalangan pembuat kebijakan kripto aset di Amerika Serikat karena dugaan kurangnya transparansi. Para kritikus mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah menerima audit penuh dan malah memilih untuk memberikan penilaian triwulan atas pembukaan keuangan dari firma akuntansi global BDO. Jadi memang stablecoin USDT ini sering sekali kontroversial. Ada yang bilang bahwa stablecoin ini tidak di-backup sepenuhnya dengan US dollar, melainkan dia di-backup dengan beberapa aset kripto seperti Bitcoin gitu, dan tidak memberikan transparansi terkait dengan berapa jumlah reserve yang dimiliki oleh Tether. Ini bikin stablecoin USDT ini sering mendapatkan banyak serangan seperti itu. Tapi kalau opini saya sih ya melihat bahwa Tether ini penggunanya banyak banget, ya berat banget sih kemungkinan kalau Tether ini sampai kena kasus, karena akan ada banyak investor lain yang juga hold USDT ini yang bakalan kena imbasnya gitu. Jadi menurut saya Tether masih akan tetap strong sih, walaupun sejak 2021 kemarin juga sudah banyak berita terkait dengan sentimen-sentimen negatif dari Tether.
gitu. Kemudian dari berita yang lain ada Crypto Caesar ya, David Sachs itu memberikan bocoran terkait dengan pengumuman besar. Kepala Eksekutif Kripto David Sachs mengkonfirmasi bahwa Badan Regulasi Amerika Serikat termasuk SEC dan juga CFTC berkolaborasi dalam kebijakan kripto terpadu dalam mengisyaratkan pengumuman besar. Ya, seperti yang kita tahu, pemerintah Donald Trump saat ini sedang gencar-gencarnya bikin aturan terbaru terkait dengan aset kripto yang memang belum rampung ketika masa pemerintahan dari Joe Biden. Nah, Donald Trump dan juga Cynthia Lummis itu kan pengen menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve mereka. Artinya adalah regulasinya harus clear dulu nih, supaya nanti Amerika Serikat bisa dengan jelas melakukan akumulasi pada aset kripto dan juga Bitcoin. Nah, berita terbagusnya adalah regulasi akan dipercepat. Yang berarti kalau regulasi sudah dipercepat, ini akan membuat market altcoin cenderung lebih stabil, cenderung lebih clear arahnya kemana. Kalau memang regulasinya sangat ketat, itu akan bikin banyak altcoin yang tereliminasi, ya kena seleksi alam. Kalau regulasinya cenderung lemah, ya mungkin masih akan memberikan kesempatan untuk regulasi kripto yang lebih baik, kemudian adopsi kripto yang lebih baik, dan juga kreativitas dan juga inovasi di market kripto akan bisa tetap berkembang. Gitu. Harapannya sih yang nomor 2 tadi ya, di mana regulasinya nggak terlalu ketat. WorldCoin dikabarkan ekspansi ke Indonesia, tawarkan paspor digital untuk project World ID yang mereka bangun. Nah, siapa nih teman-teman yang udah ada lihat, mungkin udah dikunjungi oleh orang WorldCoin? Mereka sekarang lagi berkeliling di Indonesia ya. Gitu. Kabarnya sih salah satu politikus Cak Imin itu juga udah ikutan ya teman-teman. Aku sendiri nggak tahu ini fotonya nyata atau tidak, tapi ini cukup rame di Twitter kemarin gitu. Kabarnya Cak Imin juga udah melakukan biometric scan itu, scan iris mata, kemudian mendapatkan hadiah token berupa WLD token. Nah, WLD token itu kira-kira senilai 800.000. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada melihat ya orb ini, alat yang bernama orb ini, mereka berseliweran di mana-mana, mungkin di sana ada WorldCoin yang sedang melakukan ekspansi. Hati-hati karena pemerintah bisa saja menjegal World ID ini seperti yang terjadi di negara-negara yang lain karena dianggap mengganggu privasi. Ya, mengambil data dari warga suatu negara ya kan, data tersebut dicuri lah istilahnya seperti itu. Jadi kekhawatirannya seperti itu, teman-teman. Javier Milei kabarnya mengendorse token Libra, yang mana token tersebut akhirnya crash dan rug pull, teman-teman. Jadi ya kita tidak tahu ya Libra ini proyeknya bagaimana, sebab setauku sih Libra ini dibikin oleh Facebook, teman-teman. Apakah Libra yang dimaksud ini adalah token asli atau ini token scamnya gitu. Tapi yang pasti dugaan tersebut membuat ya nama Javier Milei cenderung tercoreng karena kan dia adalah presiden Argentina ya. Sementara Libra sendiri merupakan proyek yang kurang begitu jelas juga kegunaannya apa, fungsinya apa, sehingga dia listing cenderung mencuri perhatian tapi bikin banyak orang mengalami kerugian juga. Teman-teman, kondisi dari market ya, altcoin di perdagangan kemarin sempat mengalami rally, namun saat ini Bitcoin dominan sudah mulai naik juga. Koin yang lumayan strong itu kayak Litecoin, XRP juga kemarin agak strong. Kemudian di beberapa altcoin yang lain justru membuat koreksi yang lumayan signifikan ya. Dari saya sih melihat untuk saat ini memang kondisi market cenderung belum stabil. Beberapa koin yang naik, ingat di TP teman-teman, karena ya impact dari ketidakpastian dari market juga nih, karena kita juga melihat ya ada ada pergerakan yang mungkin akan kontra satu sama lain. Ya di satu sisi secara kebijakan, secara adopsi kripto ini makin lama makin naik. Di sisi lain ada juga masalah terkait dengan makroekonomi seperti inflasi yang masih sangat tinggi, kemudian juga Donald Trump yang masih belum memberikan statementnya terkait dengan kripto. Ya paling nggak ada satu pidato lah yang membahas kripto ya, siapa tahu bisa menjadi angin segar untuk
market, tapi Donald Trump belum melakukan hal tersebut. Jadi kayak market crypto ini lagi ngambang, teman-teman. Belum terlalu jelas arahnya bakalan kemana. Gitu. Dari saya sih dengan posisi sekarang, saya sendiri lebih memilih buat wait and see terlebih dahulu. Di samping memang saya sudah ada beberapa aset yang kena stop loss kemarin. Ada juga beberapa aset yang memang cuan tipis, saya terpaksa TP untuk mengurangi resiko karena ketidakpastian dari market ya. Tapi saya sendiri masih akan stay di market, teman-teman, don't worry. Kita akan cari momentum lain kali kalau seandainya nanti marketnya udah nggak bisa rally lagi ya, andai kata seperti itu, teman-teman jangan khawatir karena channel ini masih akan tetap ada ya, selama saya masih diberikan kesehatan. Teman-teman pasti saya akan usahakan buat selalu ada. Kita akan cari momentum yang lain meskipun mungkin tidak dapat di momentum bull run kali ini, tapi mungkin di lain kesempatan kita akan cari opportunity yang baru gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman, kita akan selalu update ya. Dari saya sih untuk arah saat ini pada market ya, dari Bitcoin dan juga altcoin masih belum clear. Either dia bisa rally, bisa juga lanjut koreksi kembali gitu. Jadi karena ketidakpastian yang seperti ini, kita tetap berpaku pada yang namanya support resistance. Perhatikan level support 92.000 dan juga 91.000 sebagai level support kuat untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin mampu mempertahankan area tersebut, maka itu adalah good point. Tapi andai kata dia breakdown, gagal mempertahankan area tersebut, teman-teman harus hati-hati sebab impactnya bisa sangat-sangat negatif untuk pasar. Seperti itu. Jadi dari saya sih paling gitu aja, nggak terlalu banyak pembahasan karena memang juga mau dibahas gimana pun market juga nggak kemana-mana, teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, untuk teman-teman yang punya Telegram, yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.